Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulpa dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 33332100007. Di sini saya akan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu materi mengenai kinetika kimia. Materi yang akan saya bahas yaitu order reaksi, persamaan laju terintegrasi, dan juga persamaan Arrhenius. Nah, yang pertama yaitu order reaksi, di mana order reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan saat terjadi laju reaksi. Nah, jadi order reaksi ini menampilkan hubungan antara hubungan konsentrasi dengan laju reaksi, di mana digambarkan dengan grafik order reaksi yang terdapat 3. Yang pertama, order reaksi 0, order reaksi pertama, dan order reaksi kedua. Nah, di sini ada bentuk dari grafik order reaksi. Yang pertama yaitu order reaksi 0. Laju reaksi ini tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi. Jadi, berapapun konsentrasi per reaksinya, berapapun nilai A-nya, nah laju reaksinya ini akan tetap memiliki nilainya sendiri, nilai mutlak dari dia sendiri. Dengan persamaannya yaitu Pi sama dengan K A pangkat 0, di mana A ini sebagai konsentrasi per reaksi, kita lihat di grafiknya. Nah, yaitu ada A dan Pi, di mana A ini sebagai konsentrasi per reaksi dan Pi ini sebagai laju reaksi. Dan kenapa di sini bentuk grafiknya seperti ini? Kita bayangkan misalkan kita memiliki laju reaksinya ini 2 atau 5 atau 10 atau misalkan laju reaksinya 2 dan konsentrasi per reaksi misalkan 2 sampai 5 atau 6. Nah, ini laju reaksinya akan tetap nilainya berapapun nilai konsentrasinya. Selanjutnya itu order reaksi pertama. Nah, laju reaksi dalam order reaksi pertama ini, laju reaksi berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi per reaksi dengan persamaan Pi sama dengan K A pangkat 1, di mana Pi sebagai laju reaksi dan A sebagai konsentrasi per reaksi. Misalkan di sini saya kasih contoh laju reaksinya, konsentrasi per reaksinya 0, konsentrasi per reaksinya 1, maka laju reaksinya akan bernilai 1. Atau misalkan laju konsentrasi per reaksinya 2, maka laju konsentrasinya juga akan 2, dan seperti itu begitu seterusnya. Dan jika kita ambil titiknya, titik dari laju konsentrasi tadi, dari reaksi tadi, dari order reaksi yang kita buat tadi, bentuk dari grafiknya akan seperti itu. Selanjutnya yaitu order reaksi 2, di mana laju reaksi sebanding dengan kenaikan konsentrasi per reaksi pangkat 2 dengan persamaannya Pi sama dengan K A pangkat 2, atau A ini sebagai konsentrasi per reaksi dan Pi nya sebagai laju reaksi. Dan yang K ini konstanta ya. Dimana misalkan di sini saya ambil contoh konsentrasi per reaksinya 2 nih, A nya. Nah, 2 ini untuk menentukan laju reaksinya Pi itu sama dengan 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Dan misalkan saya ambil contoh untuk konsentrasi per reaksinya itu 4. Nah, maka untuk Pi ini 4 pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Begitupun seterusnya. Untuk materi selanjutnya itu persamaan laju terintegrasi, di mana persamaan laju terintegrasinya itu untuk order reaksi 0. Untuk reaksi A, produk yang order 0, laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Dan untuk persamaannya itu persamaan laju terintegrasinya yaitu A sama dengan A0, di mana A ini sebagai konsentrasi reaksi waktu paruh dan untuk A0 ini konsentrasi per reaksi reaktan awal. Nah, untuk persamaan waktu paruhnya yaitu T1/2 sama dengan A0 per 2AK, di mana A0 ini sebagai konsentrasi reaksi awal reaktan per 2AK
2AK ini 2, A ini sebagai koefisien dan K ini sebagai konstanta. Selanjutnya ada persamaan laju terintegrasi order reaksi 1, di mana untuk reaksi yang melibatkan produk A, di mana yang orde pertama A di A dan orde pertama secara keseluruhannya persamaan laju terintegrasinya yaitu ln A0 per A, di mana A0 ini sebagai konsentrasi reaktan awal dan untuk A ini yaitu konsentrasi pada waktu paruh. Nah, untuk persamaan waktu paruhnya di sini ada T1/2 sama dengan ln 2 per AK sama dengan 0,693 per AK. Nah, di sini ada contoh soal di mana senyawa A terurai menjadi B dan C dalam reaksi orde 1 terhadap A dan orde 1 secara keseluruhan. Pada 25 derajat Celcius, konstanta laju spesifik untuk reaksi adalah 0,0450 S pangkat min 1. Yang ditanyakannya, berapa waktu paruh A pada 25 derajat Celcius? Di sini kita lihat untuk reaksinya yaitu A terurai menjadi B dan C. Jadi A bereaksi menjadi B plus C. Yang kita ketahui di sini K itu konstanta, kita lihat di soal yaitu 0,0450. Dan untuk A, koefisien pada reaktan A ini adalah 1. Nah, kita tinggal memasukkannya kepada persamaan di mana T sama dengan T1/2 sama dengan ini untuk waktu paruh ln 2 per AK sama dengan 0,693 per, kita masukkan persamaannya itu A dan K, yaitu A nya 1 dan untuk K nya 0,0450, di mana hasil dari perhitungannya itu 15,4. Selanjutnya persamaan laju terintegrasi order reaksi 2. Untuk persamaannya yaitu 1 per A dikurangi 1 per A0, di mana A ini sebagai konsentrasi waktu paruh dan A0 ini sebagai konsentrasi awal. Dan untuk persamaan waktu paruhnya yaitu T1/2 sama dengan 1 per AK A0, di mana A ini koefisien, K ini konstanta, dan A0 ini sebagai konsentrasi reaktan awal. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Kita lihat contoh soalnya di mana senyawa A dan B bereaksi untuk membentuk C dan D. Dalam reaksi yang ditemukan urutan kedua di A dan urutan kedua secara keseluruhan, konstanta laju pada 30 derajat Celcius adalah 0,622 liter per mol menit. Berapa waktu paruh A ketika 4,10 kali 10 pangkat 2 M A dicampur dengan kelebihan B. Jadi yang ditanyakan itu waktu paruhnya. Nah, di sini reaksinya itu A dan B bereaksi membentuk C dan D. Yang kita ketahui di sini konstantanya yaitu 0,622 liter, koefisien reaktan awalnya 1, dan untuk A yaitu atau konsentrasi waktu paruhnya nah yaitu 4,10 kali 10 pangkat min 2. Untuk mengetahuinya kita tinggal masukkannya ke persamaan, di mana persamaan waktu paruh yaitu 1 per AK per A0. Kita masukkan di sini A-nya ada 1, konstantanya itu 0,622 M, dan untuk konsentrasi reaktannya itu 4,10 kali 10 pangkat min 2 M, dan hasil dari perhitungannya yaitu 39,2 menit. Setelah laju terintegrasi, selanjutnya di sini ada persamaan Arrhenius. Arrhenius mencatat bahwa peningkatan laju kebanyakan reaksi dengan meningkatnya temperatur itu tidak linear, di mana di sini K ini sebagai tetapan lajunya sama dengan AE pangkat min EA per RT, atau jika kita ubah dalam bentuk logaritma yaitu ln K sama dengan min EA per RT ditambah ln A. Nah,
Energi aktivasinya ini ditentukan dengan mengukur nilai K pada beberapa temperatur. Dapat juga ditentukan dari pengukuran laju pada dua temperatur yang berbeda. Nah, di mana misalkan ln K1 sama dengan min EA per RT plus ln A, dan ln K2 sama dengan min EA per RT tambah ln A, sehingga bentuknya menjadi ln K2 per K1 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T2 dikurangi 1 per T1, di mana K sebagai tetapan laju, EA ini adalah energi aktivasi, dan R ini konstanta gas yang nilainya itu 8,314 Joule per mol K, dan untuk T ini sebagai temperatur absolut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal konstanta laju spesifik K untuk reaksi orde pertama. Berikut adalah 9,16 kali 10 pangkat min 3 S pangkat min 1 pada 0,0 derajat Celcius. Energi aktivasi reaksi ini adalah 88,0 kJ per mol. Tentukan nilai K pada 2,0 derajat Celcius. Jadi yang ditanyakan ini adalah K pada 2,0 derajat Celcius, berarti K ini K2 ya. Mau kita lihat reaksinya, yaitu N2O2 bereaksi menjadi NO2 NO3, di mana ini itu sudah disetarakan. Kita ketahui E-nya ini, maaf ini ada kesalahan, harusnya 88.000 ya. Jadi KJ-nya itu diubah jadi Joule, menjadi 88.000 Joule per mol. Nah, untuk K1-nya kita ketahui dari soal, yaitu 9,16 kali 10 pangkat min 3 S min 1. Nah, K2-nya ini tidak diketahui, ini yang kita akan cari. Nah, untuk R yaitu konstanta, tadi nilainya sudah jelas di rumusnya, yaitu 8,8314 Joule per mol K, dan T1-nya, maaf ini ada kesalahan lagi, harusnya ditambah ya, bukan dikali maksudnya itu. Jadi 0,0 derajat Celcius kita rubah menjadi Kelvin, berarti ditambah 273, dan untuk temperatur kedua juga sama, 2,0 derajat Celcius ditambah 273, hasilnya jadi 275 Kelvin, dan untuk yang temperatur pertama yaitu 273 Kelvin. Untuk mencari K, kita masukkan persamaannya ini, masukkan angka ini ke dalam persamaan, di mana persamaannya yaitu tadi ln K2 per K1. K1-nya kita masukkan 9,16 kali 10 pangkat negatif 3 S pangkat min 1 sama dengan ini 88.000 Joule per mol ya teman-teman, maaf. Per 88.000 itu tadi kan rumusnya EA per R ya. Jadi R-nya tadi itu 8.314 Joule per mol, dan untuk suhunya 1 per 273 K itu untuk T1-nya, dikurangi T2-nya itu 1 per 275 K. Nah, untuk hasil perhitungan yang kanan ini yaitu 8, yang dari EA per R sama dengan 1 per 273 K dikurangi 1 per 275 K itu 0,282. Nah, selanjutnya itu kita cari K2. Berarti di sini bentuknya sudah menjadi K2 per 9,16 kali 10 pangkat min 3 S min 1 pangkat min 1 sama dengan 1,32. Jadi K2-nya kita langsung masukkan saja 132. Ini pindah ruas ya. Jadi K2-nya jadi 132 kali 9,16 kali 10 pangkat min 3 S pangkat min 1 sama dengan hasil akhirnya itu 1,21 kali 10 min 2 S min 1. Nah, itu dia dari materi yang saya sampaikan mengenai kinetika kimia, materi mengenai order reaksi, persamaan laju terintegrasi, dan juga persamaan Arrhenius.
Terima kasih, maaf jika banyak kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.